Halo para kanca Tanjung Enim Radio, balik lagi nih di Ngobras kali ini edisi Senin 18 Desember 2023 tentunya bareng Intan di sini dan bareng sama siapa ya? Bisa baca nggak nih di selempangnya? Di sini Intan udah bersama dengan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim ya para kanca 2023 dan 2024 tentunya. Karena tema kita pada sore hari ini atau siang menjelang sore hari ini tuh tema lingkungan dan kehidupan. Lingkungan dan kehidupan ya para kanca, gimana sih kita kan nggak bisa hidup kalau nggak tanpa lingkungan kita dan gak ada kehidupannya juga ya para kanca. Siapa sih dua duta lingkungan hidup Kabupaten Muara Enim? Pasti para kanca juga banyak yang belum tahu ya, belum kenal, belum kenalan secara langsung. Makanya di sini Tanjung Enim Radio menghadirkan duta lingkungan hidup Kabupaten Muara Enim nih, biar para kanca bisa kenalan secara langsung. Langsung aja diperkenalkan dari yang cantik, siapa namanya? Halo teman-teman, saya Regita Agustina Kalorensia. Saya sendiri dari SMK Bukit Asam dan sekarang berada di kelas 2 SMA atau kedua SMK atau kelas 11. Oke, dari SMK Bukit Asam ya? Iya Kak, benar. Oke, kalau yang ganteng nih siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ditya Agustian Pratama, saya dari Kecamatan Lubai Ulu, saya berasal dari SMA Negeri 1 Lubai Ulu dan saya sedang menduduki kelas 11 atau kelas 2 di jenjang SMA. Oke, berarti kalau satu dari Tanjung Enim, satu dari Lubai Ulu pasti ketemuannya nanti di pemilihan duta ya? Iya, nggak kenal sebelumnya. Benar-benar. Dan ternyata jadi sepasang duta lingkungan hidup untuk Kabupaten Muara Enim nih. Berat nggak nih tanggung jawabnya? Sebenarnya kalau ngomongi berat atau enggak, lumayan ya. Mungkin itu sendiri dari tuntutan jabatan kami. Kalau namanya duta itu kan harus jadi contoh ya Kak. Benar Jadi di sehari-hari itu sama sekali nggak boleh ceroboh. Gitu ya, jadi harus lebih Iya. jaga sikap lagi ya? Iya, lebih jaga sikap. Oke, kalau tadi sekolahnya udah, kelasnya udah, pada umur berapa sih sekarang? Kalau aku kemarin baru masuk umur 17 tahun. Oh kemarin, happy birthday. Setelah ini nanti diputerin sama Kak Uti happy birthday nih. Kalau Regita sendiri nih, umurnya berapa? Sama, 17 Oh, juga. sama. September kemarin, September akhir kemarin 17. Oke, kegiatan sekarang nih atau mungkin sebelum dari pemilihan duta ya, dari sebelum pemilihan duta kegiatannya itu apa aja selain sekolah di rumah, terus ada kegiatan lain nggak? Misalnya ikut hobi apa gitu? Kalau aku sendiri, kalau di sekolahan itu kan itu ada ekstrakurikuler ya Kak. Kalau aku menggeluti ekstrakurikuler di bidang paskibra sama dengan pramuka. Oke, Dan aku juga ikut ekskul science juga di sekolahan. banyak juga ya. Kalau di luar sekolah aku juga sering main volley dan juga aku juga sering MC. Oh gitu. Ya sering Oke. MC dengan teman aku di Lubai Ulu. Oke gitu. Jadi MC calon-calon MC kondang Lubai Ulu nih ya. Amin. Oke, kalau Regi sendiri? Kalau aku sih nggak terlalu banyak kesibukan ya, cuman sekolah mungkin juga sering ikut-ikut lomba aja sih. Oke, lomba apa tuh? Kalau untuk kemarin karena emang passionnya mungkin emang di public speaking ya Kak. Jadi kemarin sempet ikut lomba speech bahasa Inggris, itu alhamdulillah dapet. Oke. Nah dan juga lomba-lomba lainnya, kemarin sempet ikut duta lalu lintas, dapet juara 3 juga. Terus ya lumayan banyak lah itu aja. Oke. Karena baru pas masuk SMK ini menggeluti lomba-lomba. Kalau pas SMP dulu emang agak kurang aktif anaknya, jadi belum terlalu banyak kegiatan. Belum aktif ya Bun? Iya belum aktif. Oke, jadi di lebih aktif ke kegiatan sekolah gitu ya. Iya, benar. Kalau Aditya sendiri juga udah coba-coba MC nih ya di Lubai Ulu. MC apa nih? MC pernikahan kah? MC kegiatan kah? MC acara pernikahan Kak, akad Oke. sama resepsi. Wah, boleh lah ya. Anak SMA zaman sekarang udah ada job MC-nya ya. Lumayan lah buat tambah-tambah uang saku gitu ya. Nanti kalau udah jadi MC kondang Lubai Ulu nanti udah menyebar, siapa tahu jadi MC kondang Palembang ya. Oke, jadi tentang Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim nih ya para kanca. Dari mana sih tahu info kalau ada nih lagi pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim?
Kalau aku sendiri sih dari guru, karena kemarin emang pernah menang di kayak lomba public speaking, jadi sekolah lumayan percaya sama aku. Oke. Terus tiba-tiba itu pas libur kalau nggak salah ditelepon sama guru pembina, katanya Regi mau ikut nggak? Karena ya sekalian pengalaman sih Kak, jadi terima aja. Oke, terima aja. Iya terima aja. Kalau untuk Aditya sendiri, taunya dari mana nih? Instagram kah? Facebook kah? Kemarin taunya kan pas masuk SMA tuh kan sering ikut lomba vlog creator kan Kak. Jadi Vlog? sering ngomong sering ngomong juga. Jadi kemarin dikabari sama guru juga sama kayak Regita karena sering ngomong, sering public speaking di depan umum. Jadi Oke. kayak guru tuh udah mempercayai. Jadi kemarin juga harus dites juga sih karena banyak juga siswa-siswa yang lain kayak pantas juga. Jadi dites dulu di sekolahan dan sudah dites ternyata aku yang dipilih. Oke, berarti di sekolah lumayan selektif juga ya. Dipilih dulu, terus yang terpilihnya satu aja dari Ya, sekolah satu. kamu? Satu. Wah, berarti udah yang paling the bestnya nih dari sekolah ya dikeluarin gitu. Jadi tanggal pemilihan duta itu kemarin tanggal berapa tuh? Sebenarnya kami juga agak lumayan lupa sih, cuman kalau acara puncaknya itu kalau nggak salah tanggal 5 Juli 2023 kemarin. Oke. Itu kalau untuk awal mulanya sekitar 3 hari, berarti mulai dari tanggal 1 atau tanggal 2 mungkin Kak. Jadi Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tahun 2023 ini dipilih atau terbentuknya itu karena ada acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya gitu. Karena hari itu dan dibuatlah acara Duta Lingkungan Hidup khusus pemuda ya? Iya, Atau khusus. dari remaja nih umurnya? Kalau untuk umur sendiri itu anak SMA, SMK Kak, dari khusus. 15 sampai 17 atau 18 jadi. Oke, berarti khusus SMA atau SMK ya gitu. Jadi Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim ini nih para kanca perdana nih atau angkatan pertama nih. Angkatan pertama dutanya nih Aditya sama Regita. Namanya juga agak-agak hampir kena gitu ya. Ada T sama A-nya lah pokoknya. Jadi tapi nggak kelihatan ya kalau Aditya sama Regita ini suka ngomong gitu. Kelihatannya agak-agak pendiam dikit ya. Padahal ternyata dari public speaking di sekolah unggulan nih kedua-duanya nih. Jadi itu tadi udah ada bocoran singkat nih para kanca dari keseharian atau mungkin profil-profil pribadi singkat lah dari Aditya dan Regita ya. Dari Aditya dan Regita dari Lubai Ulu dan juga Tanjung Enim nih para kanca yang bertemu di Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Siapa tahu jodoh nanti. Gak ada yang bilang amin nih. Oke para kanca jangan kemana-mana ya, pantengin terus Tanjung Enim Radio yang sekarang para kanca lagi saksikan live-nya di YouTube dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Pantengin terus. Balik lagi nih para kanca di Ngobras edisi Senin 18 Desember 2023 bareng Intan dan juga bareng Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim 2023-2024. Siapa lagi kalau bukan Aditya dan Regita nih para kanca. Tadi mungkin para kanca udah dengar lagu dari Jamrut ya, Selamat Ulang Tahun. Karena Aditya juga barusan kemarin berulang tahun nih, jadi diputerin lagu itu dan juga buat para kanca mungkin yang hari ini lagi berulang tahun, ditambahin usianya setahun lagi, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya pokoknya. Yang baik-baik lah buat para kanca dan Aditya yang berulang tahun kemarin ya. Kalau belum ada jodohnya, semoga didekatkan jodohnya. Oke, kita lanjut nih para kanca tentang tema kita lingkungan dan kehidupan. Karena udah ada 2 duta lingkungan hidup di hadapan Intan nih para kanca. Jadi tadi kan kita udah ngomongin soal sedikit-sedikit tentang kepribadian atau pribadilah dari Aditya dan Regita nih. Sekolahnya di mana, umurnya berapa, kegiatannya apa aja. Ada hobi khusus nggak nih? Atau mungkin tadi kalau Aditya itu main volley hobinya gitu ya. Udah olahraga. Kalau Regita sih apa sih tadi hobinya?
Kalau buat aku sendiri hobi itu mungkin emang cuma di public speaking ya. Cuman kalau interestnya mungkin di akademik Kak. Oh Iya gitu. lebih ke akademik. Jadi hobinya lebih ke akademik Iya ya. belajar. Waktu kecil dikasih makan apa sama orang tuanya kok bisa gitu ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak biasanya hobinya tuh nonton drakor gitu, baring-baring. Sama kayak yang lagi ngomong sekarang, hobinya kayak gitu aja. Nggak berfaedah ya. Jadi kalau hobinya di akademik atau olahraga itu kan ya emang bagus sih ya. Iya alhamdulillah. Jadi berdampak baik juga buat pribadi kita sendiri gitu. Balik lagi ke Duta Lingkungan Hidup nih. Rangkaian atau proses pemilihan itu apa aja sih? Pertama kita mulai dari kriterianya deh. Kriterianya apa aja untuk pemilihan Duta Lingkungan Hidup kemarin? Siapa yang mau jawab? Mungkin aku dulu ya. Oke. Kalau untuk kriteria itu sebenarnya nggak terlalu ketat sih, cuman persyaratannya kemarin itu setidaknya itu bisa berbahasa Inggris walaupun sedikit-sedikit. Terus walaupun usianya, yes or no ya. iya walaupun cuman yes or no, who are you? Oke. Nah, terus usianya itu antara 15 sampai 17 kalau nggak salah ya. Iya, terus dari setiap kecamatan itu kemarin diwakilkan oleh satu pasang. Udah sih itu aja, nggak terlalu ketat juga. Oke gitu. Jadi berarti dari setiap kecamatan ya? Iya Kak, dari setiap kecamatan. Bukan dari setiap sekolah boleh gitu? Bukan, enggak. Oke, berarti lumayan luas juga ya ininya, dari setiap kecamatan hanya Iya, boleh bener. sepasang gitu? Iya, hanya boleh sepasang. Oke, dari sampai mana sih ruang lingkup pemilihannya, sampai Palembang nggak? Enggak sih, karena ini khusus ini gelarnya Muara Enim Duta ya? Lingkungan Hidup Muara Enim, Oke. jadi ya cuma di Muara Enim. Kalau sampai ke Palembang nanti jadi Sumsel Kak. Bener banget ya. Tapi siapa tahu orang Tanjung Enim kuliahnya di Palembang kan? Oke, jadi kalau persyaratan secara formulir atau harus menyediakan rapor apa gitu ada nggak sih? Enggak ada. Pemberkasan Iya, nggak gitu? ada. Nggak ada ya? Nggak yang ada. administrasi. Oke. Dites nggak dulu? Di tes apa gitu akademiknya dulu untuk melalui proses itu? Ada nggak? Enggak ada tes. Enggak. Itu Oke. sebenarnya kalau untuk tes itu bukan dari pihak penyelenggara, mungkin dari pihak sekolah yang ngetes. Oh gitu ya. Iya, karena kan ini perwakilannya kecamatan ya Kak. Jadi pas kita dikirim ke lomba itu emang udah dites dari sekolah masing-masing. Oke, Dari jadi kecamatan masing-masing. Regi kemarin pasangannya siapa nih dari kecamatan? Ini Kak Dendi Dari Satria kalau nggak sekolah? salah. SMK Bukit Asam juga, kami mewakili Tanjung Enim. Oke, kalau Aditya sendiri pasangannya di sekolah yang sama kah atau sekolah yang berbeda? Kan dari kecamatan nih. Kalau pasangan aku kemarin itu namanya Triheni Handayani. Kalau sekolahan beda kami, tapi satu kecamatan Kak. Oke. Aku SMA Negeri 1 Lubai Ulu, si Heninya SMK Negeri 1 Lubai Ulu, jadi beda. Oke, jadi kalau Aditya beda sekolah, kalau Regita tadi sama, pasangannya satu sekolah. Tapi yang terpilih akhirnya menjadi Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim itu Aditya sama Regita, dari 2 kecamatan dan 2 sekolah yang berbeda tentunya ya, yang jauh. Jauh banget jaraknya ya. Sampai harus naik travel kemari ya. Oke. Jadi setelah proses pemilihan nih, udah dapat dari kecamatan masing-masing dapat 2. Terus gimana tuh proses-proses atau rangkaian acaranya lagi? Dari pemilihan Duta Lingkungan Hidup. Kalau untuk proses itu kami itu di karantina selama 3 hari, 3 hari Oke, awal. Itu ngapain aja tuh? Itu untuk dilatih Kak. Jadi kan mungkin namanya anak-anak mungkin ada kelas 10 kan yang baru daftar. Oke. Itu belum terlalu kelihatan kan skillnya. Nah jadi pas kami di karantina itu skill-skill kami dari mulai public speaking, kayak catwalk itu dilatih selama 2 hari. Pas hari terakhir itu hari puncak. Oke. Kami kemarin di Saka ya. Iya selama 3 hari di karantina. Oke, enak banget ya di karantinanya di Saka Hotel ya. Iya benar. Oke, jadi dalam proses karantina itu 2 hari dilatih apa aja tadi? Catwalk, PR-nya. Ada yang agak sulit gak menurut Aditya dulu?
Kalau sulit sih enggak ya, tapi cuman pressure, deg-degan karena dilatih langsung oleh Kak Kamidia Radisti, winner Putri Indonesia 2007. Kayak aku udah tahu kan, jadi pas dikasih tahu bakal ada dia itu kayak Ngefans ya? super excited, jadi kayak pressure, deg-degan. Tapi makin ke hari-hari jadi kayak nggak deg-degan lagi. Kalau buat Regita ada nggak nih? Kalau untuk pressure itu mungkin di catwalk ya Kak. Karena aku anaknya juga mungkin bisa dibilang agak-agak tomboy sedikit dari kecil. Jadi pas disuruh pakai heel sama jalan itu kan panggungnya lumayan besar kan. Itu struggle-nya pas di jalan. Jadi kurang terlatih sama heelsnya aja ya? Iya, kurang terlatih sama heels. Karena kan di sekolah pakainya bukan heels ya? Iya, bukan heel sepatu. Gitu. Jadi kalau Regita di heelsnya aja, kalau di Aditya mungkin pressure-nya aja ya, karena ketemu mungkin sama idolanya juga gitu ya. Salah satu. Salah satu idolanya. Dari selama pelatihan atau karantina itu, beberapa yang diajarkan sama kalian, ada gak sih yang emang baru tahu, bener-bener baru tahu pas di karantina itu gitu? Baru dapet ilmunya di situ. Oh jadi gini ya gitu. Ada nggak? Sebenarnya ada sih, karena aku juga baru menggeluti dunia public speaking itu pas awal masuk SMK ya Kak. Jadi aku pikir kalau public speaking itu ya kita spontan aja ngomong, yang penting percaya diri dan tahu akan materinya apa kan. Tapi pas kami dikasih kelas public speaking oleh Kak Kamidia Radisti, itu benar-benar diajarin dari dasar-dasarnya, dari aspek-aspek, dari apa aja cara menarik audiens, bagaimana cara nyusun materi. Itu emang pure benar-benar tahu dari situ. Jadi dasar-dasarnya yang mungkin kalau kita tuh sering lewatin ya. Iya, sering lewatin. Jadi di karantina itu emang bener-bener dapet dasar-dasarnya. Iya, bener-bener dapet. Bener-bener paham gitu ya. Kalau buat Aditya sendiri? Kalau ilmu yang didapat kemarin ya, kayak kita tuh dalam public speaking tuh banyak aspek yang harus diperhatikan ternyata, bukan hanya ngomong-ngomong doang di depan umum bla 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 bla. Benar. Dari segi pandangan kita ke audiens, dari segi kita bicara menarik perhatian audiens, dari gerak-gerik kita, ternyata semuanya itu penting. Jadi kayak nggak cuman ngomong-ngomong doang. Benar banget. Jadi harus semuanya sepadan dan. Jadi kalau menurut Aditya itu yang barusan di karantina itu yang Aditya dapet, yang mungkin sebelumnya Aditya nggak tahu gitu ya, baru tahu. Jadi nanti buat bekal Aditya buat nge-MC juga nih, ya kan? Itu pasti berguna banget ya, karena public speaking gitu, cara kita menarik perhatian seseorang, kayak perhatian aku yang lagi ditarik sama dua operator di depan nih, udah banyak kode-kodenya gitu. Ya udah deh para kancah, jangan kemana-mana ya, kita dengerin dulu dua lagu berikut ini, pantengin terus. Selamat sore nih para kanca, balik lagi bareng Intan dan bareng Aditya dan Regita, Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim 2023 dan 2024 nih para kanca, masih di Ngobras edisi Senin 18 Desember 2023. Tentunya dengan tema lingkungan dan kehidupan ya para kanca, karena ada Duta Lingkungan Hidup bersama kita pada sore hari ini para kanca. Jadi untuk menjadi Duta Lingkungan Hidup nih, Regi sama Aditya, sebelum pemilihannya tadi kan kita udah bahas-bahas persyaratannya nih. Aku lupa nanya, ada kriteria khusus buat fisik nggak? Karena kan biasanya kalau duta tuh bayangan orang tuh harus yang jadi ya kayak depannya fotonya gitu lah ya, duta. Ada persyaratan fisik nggak? Kayak harus tingginya segini, harus apanya segini gitu? Kalau untuk persyaratan tinggi itu sebenarnya nggak ada ya Kak. Cuman mungkin ya nggak boleh terlalu pendek kalau ikut duta-duta. Mungkin bisa yang kayak tinggi rata-rata cewek, tinggi rata-rata cowok. Kalau untuk syarat spesifik itu sih nggak ada. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu tinggi aja sih. Jadi pas penyampaiannya kemarin itu nggak ada kriteria khusus untuk fisiknya kayak gini gitu. Jadi emang pure pilihan dari sekolah aja? Iya, pure pilihan dari sekolah. Jadi yang pelaksananya siapa nih? Pemerintah atau siapa?
Kalau kami sendiri itu PTBA kerja sama Dinas Lingkungan Kehidupan. Oke. Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Iya. PTBA sama Dinas Lingkungan Iya. Hidup ya. Makasih buat PTBA yang udah melahirkan Duta Lingkungan Hidup nih, angkatan pertama ya. Iya, angkatan pertama Kak. Oke, angkatan pertama dari Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim 2023-2024. Jadi karena nggak ada kriteria dari duta-duta, nggak ada yang terlalu spesifik gitu ya. Jadi setelah kalian menjadi angkatan pertama nih, Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, nyangka nggak sih sebelumnya, kepikiran nggak kalau akan terpilih gitu? Kalau aku pribadi nggak nyangka sih Kak. Soalnya waktu datang dari awal karantina awal itu kayak ngelihat yang lain kayak wah keren kayak gitu kan. Yang keren ini Kayak apanya nih yang keren? kan awal mula kami datang itu kan kita langsung sekolah kelas public speaking ya. Kayak mereka ngomong rebutan kan setiap pertanyaan. Kayak aku Berapa orang sih kemarin ininya? 29 ya. 29 Oke, orang. 29 orang. Oke, terus lanjut. Kayak mereka rebutan jawaban. Kayak ini itu. Kayak pinter banget gitu ya. Kayak pinter banget. Kayak aku nggak langsung ngomong, kayak diem dulu, aku perhatiin. Oke. Nggak orang yang langsung ikut nimbrung ngomong yang ini. Oke, jadi kayak pakai jurus dikira cupu ternyata suhu gitu ya. Diam-diam dulu mengamati ya gitu. Dan yang lainnya nih udah menjawab pertanyaan antusias gini-gini kayak menunjukkan kepintarannya gitu ya. Jadi buat Aditya kayak gak nyangka gitu. Jadi Nggak nyangka banget. setelah ternyata terpilih gimana tuh perasaannya? Nggak mau gitu. Pertama waktu kepilih itu kayak ya pasti seneng lah ya Kak ya. Tapi kayak kaget, excited, jadi kayak wah ini beneran kayak gitu kan. Ada artis besar, acaranya megah, Iya, kayak bener banget. orangnya keren-keren, pesertanya kayak waktu diselempangin. Kan kemarin ada Kak Indi Barens kan Kak. Oke, ada. Waktu diselempangin kayak ini kayak nggak ada di pikiran, nggak ada apa-apa, diem kayak ngelihat beneran kata aku kan. Oh jadi ya seneng, excited, nggak bisa diungkapin. Pengalaman yang nggak terlupakan lah ya. Dari 29 orang itu ada ini nggak? Ada kategorinya harus langsung, ini kan duta ya berdua sepasang. Ada terfavorit, ada terapa gitu? Sebenarnya enggak sih, cuman kalau kita sendiri itu ada dari 1 sampai 3. Itu kalau untuk kategori-kategori sih sebenarnya enggak ada Kak. Oke, buat Regi sendiri tadi gimana perasaannya setelah terpilih? Nggak nyangka juga? Enggak atau nyangka, emang udah, bener-bener udah enggak nyangka nih nyangka. pasti gue menang nih. Enggak, bener-bener enggak nyangka. Sebenarnya gimana ya, namanya kita ditempatkan di antara orang-orang yang bisa dibilang udah cukup berpengalaman kayak Aditya yang udah biasa nge-MC, kayak ada juga kemarin peserta Aditya langsung gitu. ada juga kemarin itu peserta dari Semansa Muara Enim, Semansa Unggulan Muara Enim. Itu orangnya pinter banget Mbak, pinter, pembawaannya bagus. Jadi kayak ya Allah ini gimana? Terus menurut kamu kenapa dia nggak terpilih gitu? Ya mungkin ada kekurangan di performa dia atau mungkin emang bukan rezekinya atau gimana ya. Nah kemarin pas terpilih kayak ya Allah ini gimana tanggung jawabnya kan setahun Mbak, bukan kalau kita ikut lomba-lomba biasa itu kan sesaat kita menang udah. Nah kalau jadi duta itu tanggung jawabnya benar-benar setahun penuh juga berat. Jadi kayak ya Allah. Tapi seneng banget. Jadi sempat insecure juga ya? Iya bener, insecure banget. Nggak berharap sih, padahal masuk 3 besar itu juga nggak berharap. Jadi 3 besar, ini kan 2 duta lingkungan hidupnya, 1 Iya. ada lagi gitu? Iya kami itu 3 besar itu sepasang, jadi kami itu sepasang Berarti 6 juara orang. 1 ya ada 6 orang. Kalau yang juara 2-nya itu dari Seman yang cowok dari Semansa Unggulan Marinim, sama kalau yang cewek itu Mbak Heni, pasangannya ini. Kalau juara 3 itu Semansa sama Semaba, SMA Bukit Asam. Oke, jadi untuk pemilihannya itu ada debat-debat nggak sih? Kalian maksudnya debat sama ini lain gitu?
Kalau adu debat argumen sih gitu. nggak ada ya Kak, cuma dikasih pertanyaan mengenai lingkungan. Oke, berarti nggak ada sesi debat-debat apa gitu ya sesama peserta gitu. Berarti hanya ya lumayan inilah, nggak terlalu berat-berat banget ya. Atau ada sesi yang beratnya menurut kalian? Saat Sebenarnya pemilihan. kalau sesi yang berat tuh nggak ada ya, cuman adanya tuh pengalaman yang seru aja sih. Kemarin pas pemilihan itu di hari kedua ya kalau nggak salah. Ya kita itu sempet diajak ke kemana? Yang ada kita nanam sama Mbak Kemana? Hamidia Radisti itu. Iya, ke green mining. Itu sempet diajak nanam pohon bareng, hujan-hujan. Oke. Jadi sebenarnya asik sih, nggak ada pengalaman yang berat di situ. Jadi untuk semua prosesnya menyenangkan ya. Iya, menyenangkan banget. Menyenangkan, banyak pelajarannya juga, tentunya banyak teman-teman baru ya. Banyak teman-teman baru, banyak ya inspirasi baru lah. Dan tentunya pengalaman yang menang di antara orang-orang, apalagi ada kayak artis-artis gitu ya. Pasti membekas banget ya. Gak akan terlupakan gitu, pasti akan terus diingat gitu. Aku pernah nih kayak gini di depan ini. Soalnya aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Celah, muji diri sendiri. Dan reward dari kegiatan itu sendiri buat kalian, rewardnya apa tuh menurut kalian? Yang kalian dapatkan setelah dari kegiatan pemilihan duta itu sendiri? Kalau reward sih mungkin lebih ke pertama itu yang pasti itu pengalamannya kan. Kalau pengalaman itu kan kita nggak usah diomongin lagi karena emang itu udah poin yang paling pasti. Terus mungkin lebih ke apa ya, tanggung jawab atau ya gitulah Kak. Kurang ini juga boleh. Kalau Aditya mau nambahin? Kalau bicara mengenai reward sih yang pertama pasti pengalaman ya sama kayak Regita. Kalau reward yang lainnya sih ya nggak ada sih, pengalaman itulah yang paling penting. Oke, tentunya kalau selesai acara terpilihnya itu rewardnya pasti ada uang tunainya, ada lah ya buat uang taksi. Dan juga tentunya ada sertifikat ya. Sertifikat selempang yang sekarang dipakai nih para kanca, dan beragam ilmu-ilmu yang udah didapatkan dari karantina sampai terpilihnya. Dan untuk menjadi seorang duta lingkungan hidup ya, seperti yang tadi udah Regi bilang, itu karena bebannya ya, yang kayaknya akan gimana nih bawanya nanti, gimana untuk menjadi seorang duta gitu. Akan para kanci dengerin nanti setelah 2 lagu berikut ini tentang apa sih langkah selanjutnya mereka berdua dari mereka menjadi seorang duta lingkungan hidup. Pantengin terus para kanca. Balik lagi nih para kanca dari kawasan Buluran atas nomor 3 Talang Jawa Tanjung Enim kota tujuan wisata. Masih bareng Intan di sini dan juga Aditya dan Regita. Buat para kanca yang mungkin baru gabung ya, mereka berdua ini duta lingkungan hidup Kabupaten Muara Enim 2023 dan 2024 ya para kanca. Dan tentunya juga angkatan pertama nih dari Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Karena baru di tahun ini dibuat acara pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan oleh PTBA dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim nih para kanca. Jadi kita sekarang udah akan ngebahas nih gimana sih langkah-langkah selanjutnya dari Aditya dan Regita nih. Setelah terpilih jadi duta lingkungan hidup, selanjutnya kepikiran mau ngapain nih membawa gelar dutanya itu? Kalau untuk duta sendiri pasti akan mengajukan beberapa program ya Kak. Nah kalau untuk program kami itu sendiri emang udah lumayan lama, cukup lama kami rencanakan. Itu sekitar kurang lebih dari sebulan yang lalu kami masih penyusunan proposal karena emang agak ribet sih programnya. Nanti proposalnya diserahin kemana tuh? Kalau kami sendiri sih ke Dinas Lingkungan Hidup Kak. Oh gitu. Ya karena kan mereka yang bakal merealisasikan kerjasama dengan kami. Kalau untuk program kami itu sendiri mungkin bisa dibilang skalanya itu lumayan besar. Jadi nggak tahu bakalan diterima atau enggak. Oke. Gimana ya, programnya itu mungkin
yang sempat saya diskusikan sama Aditya itu kayak pengumpulan sampah yang pernah kita bahas. Itu nanti sampahnya itu benar kayak dipilih untuk sampah organik itu sendiri. Kami emang berencana untuk buat pupuk. Itu kan pupuk itu punya nilai ekonomi ya Kak. Jadi diharapkan juga bisa membantu ekonomi Muara Enim. Nah kalau untuk bahan-bahan anorganik dan lainnya itu mungkin karena kebetulan saya tuh dari SMK. Di sekolah saya tuh ada yang namanya budaya inovasi. Jadi setiap tahun di sekolah saya diadakan lomba inovasi antar kelas. Nanti yang menang itu bisa dikirim ke provinsi bahkan ke nasional. Jadi saya punya pemikiran produk-produk anorganik yang emang nggak bisa dijadiin pupuk atau yang lainnya itu bakalan dibuat semacam inovasi. Kita mau mencontoh Indonesia kan sempet jadi gimana ya, teladan lah di Asia Tenggara dalam pengolahan sampah. Di kabupaten mana kemarin? Adalah pokoknya di kabupaten sekitaran Jawa. Iya, pokoknya adalah lupa daerahnya di mana. Iya, di Pulau Jawa. Jadi kami berniat untuk membawa Muara Enim itu mencontoh daerah tersebut, Kak. Oke, dan itu udah sampai mana tuh progresnya untuk rencana itu gitu? Kalau untuk progresnya sendiri masih di penyusunan proposal sih Kak. Karena kami sebenarnya ragu bakalan diterima atau enggak. Cuman ya coba-coba aja kan daripada enggak ada pergerakan sama sekali. Benar. Iya. Harus lebih banyak nanya-nanya lagi ya. Iya benar. Sama orang-orang yang mungkin bergelut juga di lingkungan hidup gitu. Yang kenal sama, deket lah sama kesehariannya, tugas-tugasnya dengan lingkungan hidup, apalagi Kabupaten Muara Enim. Mungkin harus banyak-banyak sharing-sharing. Gimana nih kira-kira? Tapi pastinya dalam kalian merencanakan membuat proposal itu pasti udah dipikirin ya. Udah. Apa sih yang nggak bisanya di sini? Kayaknya ini bisa nih Kak. Nggak ada, pokoknya halangan-halangannya pasti udah terpikirkan lah buat kalian ya. Dan pasti itu udah yang terbaik gitu. Udah ada jalan keluarnya kalau emang kalian berani untuk ngajuin itu sebagai program dari kalian gitu. Sebenarnya kalau untuk aku sendiri di sekolah aku kan di sekolah saya juga kan karena saya itu duta lingkungan hidup Muara Enim dari SMKBA. Sekolah kami itu di SMKBA ada program baru Kak. Baru 1 tahun terakhir pas saya terpilih ini. Jadi di sekolah kami itu ada lomba inovasi khusus sampah plastik. Baru aja dilombain kemarin. Gitu. Iya, hari Kamis minggu lalu. Itu jadi setiap kelas punya giliran ngumpulin sampah plastik 3 hari sekali di seluruh lingkungan sekolah. Nah nanti dapat berapa karung itu bakalan dibuat hasil inovasi yang nanti bakal dilombain. Keren. Jadi sekolah juga mensupport gitu. Iya, mensupport banget. Jadi dengan adanya di sekolah kita nih ada duta lingkungan hidup loh. Jadi apa sih programnya yang kena gitu, yang nyangkut buat duta lingkungan hidup kita ini. Jadi udah ada pemenangnya ya? Kalau untuk pemenang diumuminya Januari nanti. Oh gitu, agak cuman lama ya. Udah ada spoiler dikit-dikit. Udah ada kandidat-kandidatnya lah ya. Iya, udah ada kandidat-kandidatnya. Jadi hasil-hasil dari sekolah itu sendiri yang udah ada tuh apa aja? Kayak gaun mungkin atau iya apa Kak, gitu? banyak. Sebenarnya karena anak SMK itu mungkin emang setiap tahun budayanya itu inovasi terus. Jadi mereka kreatif banget. Kemarin ada yang buat lampu, ada yang buat kayak papan buat nandain gantung-gantungan, ada yang buat dress, ada yang buat kotak sampah, ada yang buat mawar, ada yang buat bantal, nggak tahu juga gimana buat bantal dari plastik. Dari plastik iya. ya. Kalau dipakai tidur harus cuci dulu ya. Iya. Jadi kreatif ya namanya juga. Kreatif. SMK bisa lah ya. SMK bisa, SMK hebat. Jadi kalau dari Aditya sendiri nih, langkah selanjutnya itu menurut Aditya akan ada rintangan yang agak berat kah? Atau mungkin akan lancar-lancar aja kah gitu? Gimana kalau dari Aditya sendiri? Kalau ngomongin masalah rintangan atau berat sih, kalau dari segi kita mau ngajuin proposal sih nggak ada sih Kak ya, cuman takutnya diterima atau nggak diterimanya doang kan. Jadi kayak kami mencoba dulu daripada tidak mencoba sama sekali. Lebih baik kami mencoba karena kan di sini juga kan baru season pertama kan ini pemilihan dutanya. Masa nanti pas pemilihan selanjutnya kayak adik-adiknya
nanya nih para pendahulu ya, para kakak-kakak pendahulu kita dulu pernah ada program apa aja sih? Masa dibilangnya nggak ada apa-apa kayak gitu kan. Jadi mana ya, malu ya Kak sebagai pemilihan duta yang pertama. Jadi kami rancang rencana, mau nggak mau ya harus berani bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kalau di sekolah sendiri sama sih kayak Regita, kami juga ngumpulin sampah di sekolahan kami. Kayak kami juga punya bank sampah. Jadi di sekolahan kami itu punya anggota bank sampah. Jadi setiap kelas itu ngumpulin sampah, kemudian disetor dan ditukar sama uang. Wih, asik tuh. Itu setelah Aditya terpilih jadi duta lingkungan hidup. Ya. Oke, keren. Jadi yang terbanyak ngumpulin sampah ditukar jadi duit. Duitnya itu dari sekolah ya? Ya, jadi duitnya itu bisa diolah untuk keperluan kelas. Oh gitu. Bukan untuk pribadi ya. Ya baik banget sekolahnya ya, mau ngasih duit gitu, kumpulin sampah. Jadi sampahnya itu yang dibeli sama sekolah, istilahnya itu kan udah dibeli ya sama sekolah. Itu diapain lagi tuh? Diolah sama kayak Regita tadi, dibuat baju, kemudian dibuat tiker dari bungkus-bungkus sabun gitu kan Kak. Dibuat tas. Jadi kayak kami setelah banyaknya barang-barang yang dibuat, kami menggelar bazar. Jadi kami jadiin T5 gitu Kak, bazar besar-besaran gitu. Jadi acaranya sekalian kita bisa tahu cara mengolah sampah dan sekalian bisa ngasilin cuan juga Kak. Bener banget. Dan acaranya udah sempat terlaksana juga? Sudah sempat ya. Jadi udah bazarnya itu udah berjalan lah ya, dan udah ngasilin juga gitu ya. Dan mungkin kalau program-program dari program kalian tadi nih ya, dari program kalian sebagai duta lingkungan hidup, mungkin nanti semoga aja diterima, tapi mungkin kalau mungkin nggak diterima atau agak susah gitu ya, mungkin kalian bisa coba kayak yang udah terlaksana di sekolah kalian masing-masing kan, mengajukan sebagai ya sampingannya lah. Jadi kalau ditolak yang ini, oke yang ini aja deh Bu gitu kan. Jadi lebih prepare lah gitu. Jadi nggak tangan kosong baliknya, ya kan? Kalau program itu kita udah siapin program sampingan ya sebenarnya. Mungkin lebih ke sosialisasi, tapi program yang awal kami akan usahakan. Tapi skalanya lebih kecil Kak, karena kan kalau kita untuk sekabupaten Muara Enim itu agak susah. Mungkin bakal mulai dari Tanjung Enim dulu atau dari sekolah-sekolah kami. Iya, boleh. Jadi nanti Adityanya yang dari Lubai Ulu ke Tanjung Enim ya. Iya. Atau Adityanya bisa ngerjain programnya di Lubai Ulu, saya ngerjain di Tanjung Enim. Bener. Atau mau sama-sama biar Adil ngerjainnya di Tanjung Enim Radio aja nggak apa-apa. Nanti mungkin kita mau buat lomba-lomba busana dari barang bekas, plastik itu kan boleh banget di Tanjung Enim Radio. Boleh. Terbuka untuk Aditya sama Regita deh pokoknya. Oke para Kance, makasih ya yang masih menyaksikan Tanjung Enim Radio sampai sekarang nih para Kance. Tapi kita nggak akan tutup dulu karena masih akan ada beberapa sesi lagi. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu 2 lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, pantengin terus. Dari kawasan Buluran Atas nomor 3 Talang Jawa Tanjung Enim kota tujuan wisata nih para Kanca. Masih bareng Intan dan juga Aditya dan Regita dari Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim 2023-2024. Dan kita udah ada di sesi terakhir nih ya para Kanca. Gak berasa udah lumayan banyak yang kita obrolin bersama 2 Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim kita ini. Oke, jadi udah berbagai macam lah obrolan kita ya tentang lingkungan hidup, tentang bagaimana proses pemilihan dutanya gitu. Jadi untuk inisiatif dari kalian berdua nih sebagai duta lingkungan hidup, apa sih yang nantinya mungkin akan kalian kerjakan untuk lingkungan dan kehidupan di sekitar kita ini? Tanjung Enim mungkin, kalau Aditya mungkin nanti di Lubai Ulu gitu. Mulai dari terserah siapa deh, Regi apa Aditya? Iya. Kalau untuk inisiatif itu sebenarnya
karena sekolah saya setiap dari menuju sekolah ke rumah ke sekolah, sekolah ke rumah itu kan lewat jalan besar ya Kak. Oke. Saya itu sempat sedih juga lihat di jalan besar itu kan benar-benar banyak sampah. Dan ada salah satu budaya di Tanjung Enim ini yang sempat menarik perhatian saya, yaitu pembersihan sungai. Oke. Sungai Tanjung Enim. Itu saya tahu dari teman saya sebenarnya. Soalnya pas berangkat sekolah saya itu lihat banyak orang bergotong royong kan bersihin sungai. Terus saya tanya kenapa, ada acara apa? Ternyata emang udah budaya. Kalau nggak salah sebulan sekali atau berapa gitu sekali. Pokoknya rutin lah Iya. ya. Nah mungkin kalau untuk itu saya pengen sih sebenarnya program itu tuh lanjut bukan cuma di sungai aja, tapi lanjut ke lingkungan dataran juga, daratan juga. Jadi kayak mungkin nggak harus terlalu sering, kalau karena seminggu sekali mungkin masyarakat capek atau gimana ya. Bisa sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Yang penting kan lingkungan itu nggak sekotor itu kalau sering dibersihi, walaupun nggak sesering itu kita bersihinnya. Kalau untuk inisiatif sendiri, mungkin saya itu pengen mengedukasi teman-teman saya. Di anak zaman sekarang kan bukan cuma anak-anak aja sih, dari anak kecil, orang tua mungkin karena emang udah kebiasaan mereka kalau buang itu, kalau jajan buang sembarangan, buang sembarangan. Jadi seharusnya lingkungan yang bersih itu kan jadi kotor ya Kak. Terus kalau dibilangin simpen dulu sampahnya, nanti pas ketemu kotak sampah baru buang. Iya, itu benar. mereka suka keras kepala. Nah mungkin saya juga pengen banget sosialisasi ke sekolah-sekolah. Karena terutama anak-anak SD sih, anak-anak SD, SMP. Karena itu kan mereka masih dalam usia labil ya Kak, masih belajar. Jadi lebih mudah dibentuk karakternya. Kan kalau anak-anak SMA kayak dikasih tahu, ih apaan sih? Nah kalau anak SD biasanya kan kalau sama orang yang lebih tua lebih nurut, lebih didengerin. Iya. Jadi mungkin itu aja sih. Oke, kalau buat Aditya sendiri? Kalau inisiatif buat aku sendiri, kalau di sekolahan nih kan tadi kan aku udah ngomongin masalah bank sampah nih. Jadi kayak aku bakal membesarin tentang kegiatan tersebut tuh biar bisa lebih besar lagi kegiatan tersebut, dan juga bakal pengen nerapin hal yang wajib, bawa Tupperware ataupun botol minum itu hal yang wajib, itu harus di sekolahan. Jadi karena kalau pribadi saya sendiri ya Kak, lihat di sekolahan saya itu kalau jajan keluar main itu kotak sampah nggak mungkin nggak full. Jadi full terus, jadi sampah plastiknya tuh banyak banget. Kalau dibuang ke tempat sampah itu jadi kayak numpuk banyak. Jadi kita sebagai generasi muda ini aturan sadarlah betapa pentingnya sampah itu bisa kita olah untuk hal yang lebih baik dan bahkan bisa menjadi cuan untuk kita. Iya benar. Kalau untuk di luar sekolah sih sama sih kayak Regita, pengennya seminar-seminar, datang ke sekolahan-sekolahan kayak yang lebih di bawah tingkat kita, kayak SMP, kayak SD, TK. Jadi kayak kita bisa memotivasi anak-anak kecil bahwa sampah itu sangat penting lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka juga sadar dari kecil bahwa sampah itu adalah satu kesatuan aspek penting dalam kehidupan kita. Kalau nggak diolah, kalau nggak dipikirin bakal ngerusak lingkungan. Bener banget. Kita juga nggak bakal enak kan tinggal di lingkungan yang kotor, lingkungan yang nggak nyaman. Jadi kayak kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Bener banget. Soalnya kalau mungkin ngasih tahu teman sebaya gitu ya yang sama-sama SMA kayak aduh kayak setingkat, jadi kayak merasa gimana gitu ya kalau dikasih tahu sama teman sendiri. Soalnya merasa setara. Ada fun fact sih sebenarnya. Di saya setiap sekolah kan lumayan sering jajan juga ya Kak. Karena sebenarnya jajanan di sekolah saya itu enggak, kalau buat jajanan yang kayak goreng-gorengan dan lain-lain itu enggak ada lagi yang gunain plastik, udah kertas semua. Nah tapi kalau untuk jajanan seribuan, ciki-ciki itu kan saya semua lumayan sering kan jajan kayak gitu. Jadi tas saya tuh selalu penuh sama sampah. Iya, tapi sisi positifnya bangku saya nggak pernah ada sampah. Karena pas saya temu kotak sampah, pas saya sampai di rumah saya buang. Iya, benar. Iya, itu wejangan dari kepala sekolah. Dia ngomong sebenarnya lebih baik kantong kamu itu penuh sama sampah permen daripada kamu buang di jalan satu bungkus. Iya. Jadi
sebenarnya banyak yang tabu sama hal itu Kak. Mereka lebih suka tas mereka bersih, bangku mereka bersih, tapi sekitaran mereka kotor. Itu kan salah seharusnya. Iya benar banget. Iya. Harus diperbaiki ya. Iya bener, harus diperbaiki. Pemikiran seperti itu. Iya. Dan juga perilaku kita lah. Iya. Dari hal yang kecil. Mungkin kalau kita udah duduk gitu lihat tempat sampah di ujung sana aja kayak malas Iya, banget gitu berdiri ya. males banget. Males banget berdiri kayak berasa jauh gitu. Jadi kalau yang cuek-cuek gitu mungkin langsung serak buang Iya, aja langsung di mana buang. berada gitu Iya, ya. dan sayangnya juga nggak ada yang negur sebenarnya. Mungkin karena kita namanya anak kecil ya, kita kan masih SMA, masih SMP, SMA itu masih ngelihat apa yang orang dewasa lakuin. Mungkin karena orang tua, mungkin karena lingkungan kita itu emang kurang peduli. Karena kan masyarakat Indonesia emang nggak sepeduli itu sama lingkungan. Benar Iya, jadi ngelihat yang kayak gitu mau kita tegur juga kita segan, nanti mereka bilang kita sok bijaksana lah, Iya. sok inilah. Nah makanya target kami itu anak SD SMP karena ada rasa senioritas antara mereka sama kita, jadi mereka lebih mudah dikasih tahu. Oke, tapi semoga saat dikasih tahu itu nggak hanya hari itu aja Iya, ya hanya hari itu dilakuin. aja. Besok-besok juga seharusnya masih dilakuin ya. Iya. Dan juga sekarang juga nggak jarang sih orang dari misalnya dari kendaraan ya, Iya. dari mobil bahkan Iya, sembarangan di tengah aja, jalan. buang aja, seret gitu, Iya. kena. Pasti orang belakangnya kan kena sampahnya atau ngelihat sampahnya gitu ya. Apalagi kalau asap rokok. Benar Iya. banget. Jadi masyarakat Tanjung Enim semoga lebih peduli lah terhadap lingkungan kita ya. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi lagi jalan Iya, pakai benar, kendaraan benar, gitu. benar. Itu sangat mengganggu pengguna lainnya juga kalau mukanya ketutup kan bisa kecelakaan ya. Kalau dari sampah yang dia buang itu sendiri. Nah dari kalian berdua nih anak muda yang hebat-hebat lah dan udah punya pemikiran yang baik untuk lingkungan kita gitu. Siapa sih support sistem kalian gitu di belakang kalian yang selalu menyupport kalian? Kalau aku yang pastinya orang tua dong Kak ya, selalu support dari awal sampai sekarang. Kalau waktu pemilihan kemarin selain orang tua itu ya ada guru-guru kan support dari belakang. Kayak ada itu namanya ada Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Semoga lagi dengerin ya. Kalau Pak Rudi tuh kayak sebelum acara kemarin tuh ngewejangin panjang banget kayak aku serap masukin kayak kita selama acara itu kayak yang paling penting ya sopan santun lah ya Kak, attitude. Benar banget. Jadi kayak kalau kita punya attitude ya orang lain responding sama kita juga enak. Betul. jadinya. Kalau support system yang paling penting ya Tuhan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya benar. Jadi itu dari Aditya. Kalau buat Regi sendiri nih? Kalau buat aku sendiri support system itu yang pertama dari keluarga, terus guru-guru, terus dari teman-teman juga. Sebenarnya pas zaman-zaman SMP itu aku bukan orang yang percaya diri Kak. Oke. Aku itu orang tertutup, bahkan kalau ada orang tamu ke rumah itu aku selalu sembunyi karena merasa apa-apa kurang dari diri kita. Nah cuman semenjak aku masuk SMK, alhamdulillah dapet temen-temen yang gimana ya, nggak ngejudge gitu loh. Oke. Iya, jadi dari Lebih situ dewasa ya? iya kepercayaan diri lebih terbangun, disupport juga sama guru-guru, orang tua. Jadi ya benar-benar terima kasih sih sama mereka. Oke, nah itu tadi nih para kanca, support system itu penting ya buat hidup kita. Karena kita nggak berdiri sendiri, nggak hidup sendiri. Kita jadi orang yang seperti ini pasti karena ada orang-orang yang hebat lagi di belakang kita gitu para kanca. Dan mungkin udah waktunya kita pamit undur diri ya. Regi dan Aditya, ada pesan-pesan terakhir nggak yang mau disampaikan lagi nih? Sebelum kita closing, udah cukup? Apa ada tambahan? Sebenarnya kalau kita nggak ngejaga emang pas kita buang sampah sembarangan itu rusaknya bukan pas saat ini, bukan pas saat kita hidup, tapi buat generasi-generasi keturunan kita nanti. Betul banget. Jadi kalau memang kita sayang sama anak-anak kita, sama penerus-penerus kita, itu ya lingkungan dijaga bukan malah dirusak. Kebiasaan itu kan nurun temurun ya Kak. Kalau kita aja udah rusak, pastilah apa yang kita ajarkan ke orang lain itu rusak juga. Bener banget. Kalau Aditya ada nggak closing statementnya nih? Kalau pesan-pesan dari aku sih kayak kita tuh mulai dari langkah yang kecil aja itu sudah sangat berarti ya kalau mengenai lingkungan. Jadi
mulai dari langkah yang kecil, perlahan-lahan, kemudian menjadi langkah yang besar itu sangat berarti. Jadi kapan lagi dan siapa lagi kalau bukan kita yang peduli sama lingkungan kita sendiri. Dan kalau mengenai percaya diri, personal branding, jadi kayak nggak usah mikirin omongan orang lain. Kayak bermimpilah setinggi-tinggi mungkin agar jatuh di atas bintang-bintang. Kalaupun jatuh di bawah sakitnya, kita bisa bangkit lagi. Oke. Jadi itu ya closing statement dari Regita dan Aditya nih para kanca. Makasih udah nyaksiin kita dari pukul 14 tadi nih para kanca sampai saat ini. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf ya para kanca. Pantengin terus Tanjung Enim Radio Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Makasih para kanca, selamat sore, bye-bye.